Halo, masih bareng Mistik, Mimin manis dan cantik. Yang kali ini bakal bahas alur cerita film berjudul Murina. Film yang menceritakan tentang kisah seorang gadis cantik bernama Yulia yang tinggal di tengah pulau bersama moms and dadnya. Yulia ingin menjadi seorang penyelam dan berharap bisa melanjutkan kuliahnya lagi. Namun sayang si Dedi tidak mengizinkan. Sampai suatu hari ada sahabat baik si Dedi yang berniat beli pulau milik si Dedi, membangkitkan kembali semangat ade Yulia. Apalagi si Mamang berjanji setelah proses jual beli itu selesai, dia akan membawa Yulia keluar dari pulau ini dan menyekolahkannya. Eits, tapi tentu tidak semudah itu teman-teman, karena selalu ada udang di balik-balik. Daripada penasaran, mari kita cus. Film ini dimulai dengan memperlihatkan anak dan bapak yang lagi menyelam-nyelam santuy sambil berburu kawanan ikan paripurna. Setelah melewati berbagai bulan purnama, akhirnya dua geboy ini dapat juga satu ikan bermerek Murina. Sementara si Dedi sibuk callingan, Yulia sibuk memperhatikan sebuah kapal yang sepertinya lagi pada holidayan. Tiba di kediaman abadi raya, Mbak Yu langsung menghampiri si moms yang lagi gundul-gundul pacul sambil memilih baju-baju buat pesta nanti malam. Secara kan nanti malam sahabat si Dedi yang bernama Xavier bakalan kunjungan industri ke situ. Lagi asik sesi curhat, si Dedi malah ganggu menggembor si moms. Sambil cuci kursi dan goyang ngebor, si Mbak merhatiin segerombolan turis yang lagi holiday itu. Sepertinya Mbak Yul ini kabita buat gabung ya. Tapi dia juga nguping obrolan si Moms dan si Dad. Dimana si Dedi nanyain merek minuman kesukaan sahabatnya Xavier ke istrinya. Bikin si istri kayak gak nyaman gitu loh. Waktu lagi asik nyelam santuy, Mbak Yul melihat sebuah kapal baru aja lewat. Ternyata itu adalah kawanan teman si Dedi, yaitu rombongannya Xavier. Si Mamang udah cupika-cipiki aja tuh sama Mbak Yul sebelum akhirnya dua sejoli yang udah sekian abad gak bertemu itu peluk-pelukan ala Teletubbies. Dan pulau itu seketika ramai oleh kawanan Xavier, guys. Si Mom yang ngelihat anaknya masih pakai baju seksi minta ganti baju. Tapi di kamar si Mbak malah nyobain the next baju renangnya. Lagi asik nyobain si Mom nyamperin buat buka BH dan kancing baju biar uhuy gitu meren. Dan pesta pun dimulai dengan goyang-goyang geboy sarang neo. Dilanjut dengan sesi mengenang masa lalu persahabatan dua sejoli ini. Lalu si Dedi memaksa Mbak Yul yang lagi santuy merana buat baca puisi. Padahal Mbak Yul kayak tertekan gitu, apalagi punya bapak yang egois begindang. Besoknya rombongan kawanan Mang Javi udah pada balik. Tinggal Mang Javi yang sekarang lagi mau lihat tanah milik Dedi Ante yang bakal dijual itu. Mereka menaiki rakit buat sampai ke pulau-pulau itu buat survei. Tapi di perjalanan Mbak Yul ngasih tahu kalau jalur situ bahaya dan ngelawan si Dedi. Si Dedi malah ngegebrusin Mbak Yul ke air dong. Mbak Yul yang sudah tergebrus dan terperosok terus berenang buat ngejar rakit si Dedi sekuat tenaga karena si Dedi gak mau berhentiin rakitnya. Sampai Mang Javi ikut ngegejebur juga dan ngikutin Mbak Yul pergi. Mang Javi basa-basi ngajak Mbak Yul buat ikut nyelam sama dia besok. Karena katanya si Mamang mau nyelam buat lihat cahaya biru di bawah laut. Si Moms dan si Dedi pun berhasil nyusul. Sementara si Dedi dan si Mamang lagi survei pulau, di sebelah atas ada si Momi dan Mbak Yul yang lagi memperhatikan. Mbak Yul aneh aja kalau si Dedi yang egois 7 turunan kok bisa punya sahabat kayak Mang Javi sih. Perjalanan pun berlanjut. Waktu si Dedi lagi nyelam nyari kawanan Murina, Mang Javi dan si Momi malah asik mesra-mesraan suap-suapan sampai geboy-geboy bareng kayak suami istri. Dan Mbak Yul yang lihat itu pun juga kesenangan. Dia sadar betul kalau si Mamang ini suka sama momsnya dan mominya juga kayaknya suka sama Mang Javi. Dan Mbak Yul pun mendukung perselingkuhan itu. Namun sayang sekali adegan keluarga bahagia itu harus berakhir. Karena si Dedi yang habis cari Murina baru comeback bawa pulang ikan raksasa. Namun ternyata di balik semua itu ada si Momi yang cemburu melihat kedekatan Mbak Yul sama Mang Javi. Cinta memang begitu, bisa menghancurkan ikatan sarangeo. Kembali ke kayangan, saat sedang makan malam, Mbak Yul menceritakan keinginannya buat lanjut kuliah di Harvard pada Mang Javi. Tapi sayang sekali karena si Dedi gak merestui, padahal Mbak Yul ini berbakat menjadi penyelam. Sedangkan Mang Javi mendukung semua kemauan Mbak Yul, bikin Mbak Yul kesenangan. Itulah sebabnya Mbak Yul pengen Mang Javi beli tanah milik si Dedi biar mereka bisa keluar dari pulau itu.
Tapi tidak dengan si Dedi yang kesal akut karena Mang Zafi belain terus Mbak Yul. Jadilah itu suasana makan jadi nggak tentram. Si Dedi juga jadi galau. Selesai makan, Mbak Yul balik ke kamar dan pakai gaun merah pemberian ibunya. Kayaknya Mbak Yul juga jatuh hard sama Mang Zafi. Tapi sayang 1000 sayang. Mang Zafi malah lagi duduaan sama si Moms. Begitupun dengan si Des yang melihat kemesraan istrinya sama Mang Zafi.